Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Al-hadits. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, nikmat yang tiada tara nilainya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita senantiasa selalu diberikan hidayah, selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya, sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan kepada kita semua sebagai umatnya sampai yaumil kiamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi singkat tentang keutamaan sholat, terutama sholat 5 waktu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sholat merupakan salah satu syarat wajib atau rukun Islam yang harus kita tegakkan, karena dalam Islam, sholat itu diibaratkan sebuah tiang dari sebuah bangunan. Ketika kita membuat bangunan tidak disertai tiang atau tiangnya itu tidak dijaga, maka lama-kelamaan tiang itu akan rapuh dan bangunan pun akan ikut roboh. Oleh sebab itu, marilah kita dirikan sholat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya, sholat itu tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka ia mendirikan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka dia sedang meruntuhkan agamanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang beriman, marilah kita selalu untuk menunaikan sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Jangan sampai kita terus melalaikan atau bahkan sampai meninggalkan sholat dengan alasan capek, sibuk, dan lain sebagainya. Karena kalau kita meninggalkan sholat, itu berarti kita sedang meruntuhkan
agama kita. Jangan kita mengaku Islam tapi kita tidak pernah sholat, ya. Yang selanjutnya, keutamaan sholat, yaitu sholat bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar itu bisa dihalangi atau dicegah dengan kita selalu mendirikan sholat. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin yang berbahagia, dari ayat di atas kita bisa belajar, kita bisa mengambil hikmah. Mungkin ada suatu pertanyaan, saya sering sholat tapi kok saya tetap melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau biasa disebut dengan hal-hal yang keji dan munkar. Bukankah sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Tunggu dulu. Ya, memang ini Allah sendiri yang bersabda, Allah sendiri yang menjelaskan dalam Al-Quran. Bukan ayatnya yang salah, tapi dari diri kitanya yang salah, ya. Kita harus mawas diri, introspeksi diri, kenapa masih bisa seperti itu? Mungkin karena sholat kita belum betul. Perbaiki kembali sholat kita, ya. Jangan menyalahkan ayat Al-Quran, karena sesungguhnya Allah itu maha benar, maha segala-galanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya, keutamaan sholat yang selanjutnya yaitu sholat ini merupakan, sholat juga bisa menjadi sebuah pembeda, ya. Sholat itu bisa menjadi sebuah pembeda antara orang-orang yang beriman atau orang-orang Islam dengan orang-orang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal muslimi wal munafiqi illa tarkus shalah." Tiada berbeda Islam dan munafik melainkan orang-orang yang meninggalkan sembahyang atau sholat. Artinya kita sebagai orang Islam, kita mengaku Islam, KTP pun Islam tapi tidak sholat, itu artinya kita tidak ada beda dengan orang-orang munafik, ya. Kalau kita ingin disebut orang Islam, orang yang beriman, yang bertakwa, maka dirikanlah sholat. Sholat itu yang paling penting, ya, yang paling utama dalam kehidupan kita. Bahkan dijelaskan, ya, walaupun sedekah kita bagus, banyak, puasa kita rajin, haji berkali-kali, tapi kalau tanpa sholat itu semua akan sia-sia, artinya tidak ada nilainya. Itulah keutamaan sholat, ya, di antara keutamaan sholat. Hadirin yang berbahagia, demikian kultum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ataupun pembacaan Quran dan hadisnya masih banyak kesalahan, banyak kekeliruan, karena memang saya hanyalah makhluk yang lemah, tempatnya kesalahan. Sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebelum saya tutup kultum pada kesempatan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita selalu diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan-larangan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal mendapatkan syafaatnya ketika kita memang benar-benar membutuhkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.